Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Diperkenankan kami untuk bangun dari istirahat kami dan juga Engkau telah melindungi kami dari segala sesuatu yang tidak baik selama kami tertidur di malam hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tetap memberkati kami di hari-hari yang lalu dan kami pun percaya berkat Tuhan akan kami nikmati pada hari ini. Sebelum kami menjalani segala aktivitas kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kami, memberikan pengertian kepada kami serta damai sejahtera, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menerima firman-Mu serta melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022, terambil dari Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada sebuah dongeng tentang 3 jenis angin yang berlomba menjatuhkan seekor monyet yang sedang ada di pohon. Giliran yang pertama adalah angin topan yang bertiup sekencang-kencangnya, berusaha menjatuhkan si monyet dari atas pohon. Tapi monyet ini bertahan dengan berpegangan pada batang pohon. Angin topan ini berusaha terus-menerus, tapi akhirnya ia menyerah. Kemudian yang kedua adalah giliran angin tornado. Angin tornado melancarkan aksinya dengan bertiup kencang. Sang monyet lebih bersiaga dan berpegangan erat. Angin tornado pun menyerah karena monyet itu tidak jatuh dari pohon. Lalu giliran yang ketiga adalah angin sepoi-sepoi yang mulai bertiup lembut di bawah sinar matahari yang terik. Sang monyet pun menikmati akan angin sepoi-sepoi tersebut. Ia perlahan-lahan mulai mengantuk dan ketika dia nyaris terlelap, saat itulah angin bertiup kencang dan sang monyet pun terjatuh dari atas pohon. Jemaat terkasih, nilai moral dari dongeng atau cerita tersebut adalah kita bisa saja lengah dalam menjalani akan kehidupan ini. Kelengahan kita itu bisa membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Saat kita tertimpa kemalangan atau masalah yang berat, kita mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kita akan terus-menerus berdoa memohon pertolongannya. Namun, ketika kita berada di tengah kesuksesan, kenyamanan hidup, kesibukan, atau pekerjaan yang rutin, disitulah kadang kita justru menjadi lengah. Akibatnya, kita lupa dan abai untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan dalam doa kita. Kita akan memberi alasan, aku tak punya waktu untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Aku sibuk sekali. Atau kita akan katakan, nanti setelah semua selesai, baru kulakukan. Membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Atau kita katakan,
Aku capek sekali, udah mau tidur, sangat mengantuk. Maaf ya Tuhan, besok-besok aja aku baca firman Tuhannya atau berdoanya. Saudara terkasih, Tuhan Yesus sangat tahu bagaimana manusia itu bisa begitu mudah jatuh dalam pencobaan. Karenanya, Ia memberikan cara supaya manusia itu tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Apa saja caranya? Yang pertama adalah dengan berdoa. Semua orang pasti pernah berdoa, bukan? Agama apapun mengajarkan akan umatnya untuk berdoa. Kita pun demikian sebagai umat Kristiani. Akan tetapi tidak semua orang disiplin dalam berdoa. Jikalau kita sering kalah dalam menghadapi godaan, menyerah dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, kita bisa melihat kembali bagaimana kehidupan doa kita. Barangkali ada yang harus diperbaiki atau juga ditingkatkan. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun fisik kita begitu lelah. Sebagai orang percaya, kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk berdoa secara teratur. Sesibuk ataupun selelah apapun diri kita, sehingga doa itu menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Sekali lagi, bila kita mudah kalah dalam pencobaan, dalam menghadapi godaan ataupun jatuh dalam dosa, berarti ada sesuatu yang kurang ditingkatkan atau yang salah dalam kehidupan doa kita. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita dalam berdoa. Ia senantiasa berdoa penuh percaya dan berpengharapan dalam Tuhan. Dia sangat disiplin dalam doanya. Satu hal yang perlu kita tanamkan dari keteladanan akan Yesus, yaitu selelah dan sesibuk apapun kita, jangan pernah kita membuka dan menutup hari tanpa doa. Lalu yang kedua adalah dengan berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga dengan terus-menerus membekali diri dengan firman Tuhan yang hidup. Supaya kita tahu mana yang baik dan benar menurut Tuhan. Dan menghindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita pada dosa. Dan berjaga-jaga bukan hanya membekali diri dengan firman Tuhan, tapi juga dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, sehingga kita kembali diingatkan akan kasih setia ataupun keagungannya. Yang ketiga adalah meminta Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Saudara, apakah termasuk saudara adalah salah satu orang yang terlalu percaya diri, yang merasa bahwa akan sulit dijatuhkan oleh cobaan ataupun godaan? Ya, percaya diri sih boleh saja. Tapi jangan pernah anggap enteng terhadap cobaan maupun godaan yang dilakukan oleh si iblis. Karena cobaan ataupun godaan yang iblis berikan kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, yang kita nikmati, yang menurut kita itu enak, sesuatu yang membuat kita itu terhanyut. Sebagai contoh, bila kita tahu seseorang telah meremehkan dan memanfaatkan kita, tentu kita akan merasa kesal, merasa marah, dan rasanya ingin membalas dendam. Membalas dendamnya bukan berarti harus mengeluarkan darah ataupun menghancurkan dirinya. Tetapi membalas dendamnya dengan cara kita menceritakan kejelekan orang tersebut dan mencari pembenaran dari orang lain. Kita bisa saja ingat dan tahu bahwa kita harus melakukan kasih, tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kenyataannya kita sekadar ingat, tapi tidak kita lakukan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Baik angin sepoi-sepoi dalam cerita yang pertama, rasa kesal kita itu membuat kita menyimpan dendam dan amarah. Itulah karena daging kita lemah, maka kita perlu dikuatkan dan teguhkan oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, kesimpulan dari renungan kita hari ini yaitu kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Janganlah menganggap remeh
atau menganggap diri kita ini bisa melakukan segala sesuatu atau menghadapi cobaan, godaan yang ada di sekitar kita tanpa pertolongan Tuhan. Karena seperti Tuhan Yesus katakan, roh itu penurut tapi daging lemah. Senantiasalah mengandalkan Tuhan, berdoa dan juga berjaga-jaga. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau mengajak kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena daging kami ini begitu lemah Tuhan. Seringkali kami tergoda ataupun jatuh dalam pencobaan. Bukan dikala kami mengalami kesusahan ataupun penderitaan. Malah sebaliknya di saat yang datang kepada kami itu hal-hal yang begitu nikmat, yang menghanyutkan kami, membuat kami lupa kepadamu ataupun kepada firman-Mu yang harus kami lakukan. Dan Tuhan, sebagai manusia yang lemah di dalam daging ataupun yang sering jatuh dalam kedagingan, kami mohon kiranya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman kami, agar jangan kami mudah jatuh dalam pencobaan, agar jangan mudah kami larut atau hanyut dalam godaan. Kami percaya sebagaimana Tuhan menginginkan kami untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, Engkau akan menuntun, mengajari, dan meneguhkan diri kami. Tuhan, bila mana di antara kami saat ini sedang dalam pergumulan, berkaitan dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan dan menyembuhkan akan setiap umat-Mu, setiap kami yang sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, ataupun yang terpaksa harus melakukan pekerjaannya. Pulihkanlah kami Tuhan, sembuhkanlah kami. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang diterima, baik dari tim medis ataupun dari keluarga kami Tuhan. Berkatilah kiranya semuanya itu agar menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Bila mana di antara kami Tuhan ada yang sedang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup dan juga keturunan, kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan segala permohonan kami Tuhan umat-Mu ini, dan kiranya Engkau memberikan kepada kami pasangan hidup, orang yang takut akan Tuhan, penuh cinta kasih, juga pekerjaan di tempat yang tepat di mana kami bisa bekerja, mendapatkan berkat dari Tuhan dan juga menjadi berkat di sana, juga keturunan di waktu yang tepat yang sesuai dengan Kau inginkan. Tuhan, terima kasih juga atas pertambahan umur, atas kesehatan, atas keluarga, atas pekerjaan, atas gereja, atas negara ini yang telah Engkau berikan kepada kami dan yang membuat kami merasakan begitu indah dan bahagianya hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan keluarga kami, hidup bekerja, hidup punya pelayanan ataupun melayani Tuhan di gereja, hidup di tengah bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu. Kiranya apa yang telah kami terima bukan hanya kami nikmati, tapi juga kami ungkapkan syukur kepadamu Tuhan. Dan kami selalu mengagungkan nama-Mu yang begitu besar dan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami sepanjang hari ini tidak akan sia-sia, tapi selalu bermakna karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya kita senantiasa dikuatkan dan teguhkan oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kita dengan berjaga-jaga berdoa agar tidak jatuh di dalam pencobaan. Tuhan memberkati, salam sehat.